bahwa sahabatlah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman kepada beliau dan meninggal di atas Islam. Masuk dalam pengertian ini setiap orang beriman yang bertemu dengan beliau baik lama maupun sebentar, menyertai beliau, yang meriwayatkan hadis dari beliau maupun yang tidak, yang berperang bersama beliau maupun tidak, yang pernah sekali melihat beliau meskipun tidak ikut duduk bersama beliau, dan yang tidak pernah melihat beliau karena suatu penghalang, yaitu seperti orang buta. Ini sahabat. Artinya yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman, itu namanya sahabat. Kalau orang bertanya, apakah munafikin termasuk sahabat? Tidak. Munafik bukan sahabat, sahabat bukan munafik. Karena sudah beda. Mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia maksudnya orang munafik. Mereka mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka bukan orang-orang yang beriman. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah di awal-awal, Allah menyebutkan tentang siapa? Tentang orang-orang munafik, bahwa mereka tidak termasuk orang yang beriman. Makanya munafik bukan sahabat, sahabat bukan munafik. Kemudian para sahabat semuanya orang-orang yang adil dengan dasar ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil, umat pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah SAW menjadi saksi atas perbuatan kalian. Dijelaskan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit, yang terkenal dengan Al-Khatib Al-Baghdadi, yang wafat tahun 463 Hijriah. Kata beliau, pujian Allah dan Rasulnya tentang keadilan para sahabat, dan tidak perlu lagi ditanyakan tentang mereka. Sesungguhnya wajib menanyakan, memeriksa rawi-rawi sesudah mereka, sesudah para sahabat. Adapun para sahabat tidak perlu diperiksa. Karena apa? Para ahli hadis telah menjelaskan tentang prinsip bahwa as-sahabatu kulluhum udul, bahwa para sahabat semuanya adalah orang-orang yang adil. As-sahabatu kulluhum udul, para sahabat semuanya orang yang adil, nggak perlu diperiksa lagi para sahabat itu. Maka dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, kata beliau, Ahlus Sunnah telah sepakat bahwa seluruh sahabat adalah adil dan tidak ada yang menyalahi kesepakatan ini kecuali ahlul bid'ah. Tidak ada yang menyalahi kesepakatan ini, melainkan siapa? Ahlul bid'ah, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani. Beliau sebutkan di dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Ini masih di awal-awal. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, bahwa para sahabat ini tidak boleh kita mencaci maki. Nabi bersabda, la tasubbu ashabi falau anna adakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudadim wala nasifa. Janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Seandainya kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, itu belum mencapai derajat infaknya sahabat, meskipun mereka infak sebesar 2 tapak tangan, 1 mud. Kita sekarang infak sebesar gunung Uhud berupa emas, ya ribuan ton emas kita infak. Sahabat infak yaitu makanan sebesar 2 tapak tangan, itu belum bisa mencapai derajatnya sahabat. Enggak boleh ada seorang mencaci maki. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Dan para sahabat semuanya Allah redhoi. Antum lihat di surah Al-Fath ayat 18 halaman 46. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah redha kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka,
lalu Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu Allah memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Dalam surah Al-Fatah ayat 18, Allah telah redho. Kalau Allah sudah redho dengan para sahabat, redho dengan dakwahnya mereka, redho dengan pemahaman mereka, redho dengan manhaj mereka, kita wajib mengikuti orang-orang yang diredhoi oleh Allah, supaya kita menjadi orang-orang yang diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat, Nabi menyebutkan bahwa para sahabat mereka ini tidak masuk neraka. Yang hadir perang Badar, yang hadir perang Hudaybiyah, yaitu baiat sulh Hudaybiyah, tidak masuk neraka mereka. Mereka tidak masuk neraka. Kata Nabi, mereka tidak masuk neraka. La yadkhulun nara ahadun mimman bai'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka orang yang melakukan baiat di bawah pohon. Kalau tidak masuk neraka berarti mereka pasti masuk surga. Juga Nabi bersabda, lan yadkhulan nara rajulun syahida badran wal Hudaybiyah. Lan, kata Nabi, lan yadkhulan nar, tidak akan masuk neraka selama-lamanya rajulun, seseorang, syahida badran, yang menyaksikan perang Badar wal Hudaybiyah, dan perjanjian Hudaybiyah. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah. Yang pertama tadi, yaitu tidak masuk neraka orang yang baiat di bawah pohon, itu hadisnya sahih dari Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan yang lainnya. Jadi menunjukkan bahwa para sahabat adalah sebaik-baik manusia sesudah Nabi. Ingat, para sahabat adalah sebaik-baik manusia sesudah Nabi SAW, yang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada lagi orang-orang yang seperti mereka. Para sahabat adalah generasi pilihan yang Allah pilih untuk menemani Nabi Muhammad SAW, yang mereka menegakkan agama bersama Rasulullah SAW. Karena itu, ikhwan fillah, azakumullah, kita harus redho dengan apa yang Allah redho kepada mereka. Kita harus mengikuti mereka sebagaimana Allah memerintahkan untuk mengikuti mereka. Dan kita pun harus mendoakan mereka, memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Karena kata Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat yang dijamin masuk surga, termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, manusia ada 3 tingkatan, dan 2 tingkatan telah berlalu, tinggal 1. Antum lihat di halaman 49 dan selanjutnya. Itu disebutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu arda, bahwa manusia ada 3 tingkatan. Yang 2 sudah berlalu. Yang pertama, muhajirin sudah berlalu, mereka sudah meninggal dunia. Yang kedua, ansar. Yang ketiga, yaitu orang-orang yang sudahnya. Kemudian dijelaskan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, 2 tingkatan telah berlalu, yaitu dalam surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 8 dan ayat 9. 2 tingkatan telah berlalu dan masih tersisa 1 tingkatan lagi. Dan jadilah kalian yang terbaik dari tingkatan yang masih tersisa, yaitu kalian memohonkan ampunan untuk mereka, para sahabat. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan Rasulnya telah mengetahui bahwa akan terjadi perselisihan di antara para sahabat, dan beliau SAW sudah menyebutkan bahwa itu akan terjadi. Maka kita tidak perlu meributkannya, dan kita tidak boleh mencela mereka lantaran kekeliruan yang terjadi di antara mereka. Mereka semuanya dijamin dengan surga. Rasulullah bersabda, "Idza dzukira ashabi fa'amsiku." Apabila disebutkan tentang para sahabatku, kalian diam. Berarti tidak boleh mencaci maki mereka. Kewajiban kita mendoakan mereka, seperti ayat dalam surah Al-Hasyr ayat 10, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, para sahabat, mereka mendoakan untuk para sahabat, "Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa orang-orang saudara-saudara kami yang lebih dahulu dari kami beriman. Dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami rasa benci kepada orang beriman. Wahai Rabb kami, sungguhnya engkau adalah Maha Pengasih dan Penyayang." Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini para sahabat adalah generasi yang mulia dan enggak boleh kita mencaci maki mereka. Berdirinya mereka sesaat lebih baik daripada ibadah kita selama 40 tahun. Berdirinya mereka sesaat bersama Rasulullah lebih baik dari ibadah kita selama 40 tahun. Hadis
Riwayatnya, asarnya saya bawakan di halaman 52.